Kameranya dibuka semua ya, biar kita bisa enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Kita hari ini sudah masuk pertemuan minggu ketiga ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari bagaimana kita memulai gambar dan kita perlu tahu proyeksi. Ya, sebagian sudah Pak cek ya, tugasnya sebagian lagi belum ya, karena baru pagi ini yang ngirim ya. Jadi belum sempat Pak cek detailnya ya, tapi sebagian sudah lumayan gambarnya untuk pemula ya, tetapi harus ditingkatkan lagi karena gambar merupakan seperti yang Pak katakan ya, bahwa mutlak harus kamu pahami ya, karena banyak nanti kita desain menggunakan gambar ya. Nah, makanya Pak harapkan nanti yang sudah Pak komen ya, gambarnya harus bisa diperbaiki ya. Kita belajar, namanya belajar memang tidak harus saat ini langsung bagus, langsung baik. Jadi ada perlu waktu yang kita lakukan ya. Nah, jadi di sini yang perlu Pak garis bawahi ya, masih terdapat penggarisan ya, tebal tipis garis, cara narik pensil yang masih harus diperbaiki ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, kita mulai memasuki proyeksi ya, proyeksi yang mana kamu harus menggunakan mistar atau jangka dan juga pensil dengan sebaik-baiknya ya. Ini Pak bagikan share screen dulu ya. Apakah kelihatan share screen Pak? Ya Pak. Oke. Kelihatan Pak. Sekarang Pak buka besar ya. Nah, di sini ya, sebelumnya ya kita kemarin sudah belajar proyeksi Amerika ya dan Eropa. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Kemarin kita sudah Pak singgung sedikit ya, memang belum masuk ke mulai gambarnya ya. Nah, ini sebagai simbolnya ya, seperti ini. Kalau kemarin kan bukannya ini salah ya, kalau posisinya akan salah kalau untuk membuat di format gambar. Ini Pak kasih tahu ya, bila ini tampak depan ya, ini tampak atasnya ya, tampak atasnya. Nah, seperti ini kalau kita pandang ya, kalau pandang tampak depannya yang mana? Tampak depannya yang di A ya, tampak depannya di A. Nah, sekarang kita memproyeksikannya, posisi view-nya tampak atasnya ya, tampak atasnya ini ya. Nah, tetapi yang ditanya tampak bawahnya, ini kebenaran ini proyeksi Amerika ya. Maka di garis bawahnya di sini nanti kalian bisa lihat di sini ya, memproyeksikannya ya, memproyeksikannya seperti ini ya, memproyeksikannya seperti ini ya. Nah, yang garis putus-putus adalah garis yang tidak tampak kalau dipandang dari bawah ya, tapi kalau dari atas kelihatan ya, kelihatan kalau dari atas ya. Yang ini garis ini ya, garis di sini. Nah, makanya muncul garis putus-putus ya, das ya, garis das di sini. Kemudian tampak atasnya juga ya, yang ini
Kalau kita pandang di bawah, yang ini kan kelihatan, ya. Yang ini yang garis nampak, garisnya tampak, kelihatan, dan ini garis yang kalau dipandang di bawah tidak kelihatan, maka putus-putus di sini, ya, putus-putus di sini. Nah, bagaimana membuatnya, ya, membuatnya? Nah, ini yang harus kamu perhatikan di sini, ya. Ini metode 1, ya, metode 1 yang harus kamu pahami. Nah, di sini, ya, sebagai garis bantu di sini, garis bantunya kita harus membuat gambar tampak depan dulu. Kalau seandainya bendanya dipandang dari sini, ya, kelihatan enggak kursor, Pak? Kelihatan, Pak. Oke, ya, kita pandang dari sini, ya. Maka ini tampak depannya. Inilah muncul tampak depannya. Ya. Ini muncul tampak depannya. Kemudian lingkaran ini ada lubang, ini ada lubang. Maka kalau dipandang ini garisnya tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan. Maka muncullah garis putus titik putus ini, putus-putus ini. Ya, putus-putus. Nah, karena ini lingkaran, ini harus ada garis senternya. Ya, garis senternya. Nah, ini garis senternya, ya. Maka keluar. Ya. Nah, ini keluar gambar yang pertama. Yang ini kan segi 4. Ini segi 4 muncul. Ya, tampak depannya. Nah, tampak atas kita lihat di sini tampak atas. Kita memproyeksikan, ya, dari sini ini tarik garis tipis. Ya, garis bantu. Nanti suatu saat garis ini tidak ada lagi, tidak perlu lagi. Nah, ini bagi yang pertama kali menggambarnya. Ya. Nah, ini di sini kita tarik garisnya. Di sini juga tarik garisnya, muncul yang ini. Ini ditarik garisnya, muncul yang ini. Ini tarik garisnya, muncul yang ini. Yang putus lingkaran ini dibuat garis yang ini ke sini. Ya. Naik, tarik ke atas, ya, tipis. Ini juga tarik ke atas. Maka ini kita buat lingkaran, ya, dengan menggunakan jaka atau dengan mal bulatnya, ya, dengan mal bulatnya, ya. Nah, jadi kamu bisa buat dengan mal bulat kamu, ya. Di sini kalau kita lihat mal bulatnya, ya, maka muncullah gambarnya, ya. Ini kasih jarak, berapa jaraknya, ya, sesuai dengan di sini. Misalnya 1 cm, ya 1 cm, maka putus-putus ini. Maka sudah jadi 2 gambar, ya, sudah jadi 2 gambar. Nah, ini tampak depan, tampak atas. Nah, jaraknya, ya, jarak ini sekitar kalau dibuat ini 2 cm atau 3 cm, ya. Nah, itu nanti berdasarkan kebiasaan kita, nanti kita juga menempatkan posisinya. Nah, kita buat garis D ini, ya, dengan jarak D, ya, sama. Kalau ini 2 cm, ini 2 cm juga. Kalau ini 3 cm, dibuat 3 cm juga. Kemudian ini tarik garis, ya. Ini tarik garis, kemudian kita buat 45 derajat, ya, buat 45 derajat. Nah, gunanya, ya, gunanya garis itu, ya, ini, ya, kita yang 45 derajat itu ini, kita buat garis di sini 45 derajat, maka di sini, ya, nanti ini tarik garis juga di sini, ini juga tarik garis, ini tarik garis, ya. Nah, kemudian lingkaran tadi, ya, ini tarik semua, ditarik, ini turun ke bawah, ya. Dan ini sebagai garis garis istilahnya garis pantul, ya. Jadi 90 derajat di sini. Jadi keluarlah gambar tampak sampingnya, ya, sampingnya. Nah, dan ingat ini proyeksi
Amerika, maka proyeksi Amerika yang ini yang muncul. Ya, yang ini yang muncul. Tapi kalau proyeksi Eropa, ini yang muncul. Yang ini berada di bawah. Jelas? Kira-kira jelas? Jelas enggak? Sebelum Pak lanjutkan. Jelas atau masih bingung? Jelas, Pak. Jelas Jelas, ya. Nah, yang kedua sama ya. Yang kedua. Nah, ini yang kedua kita mulai tampak atasnya yang akan kita gambar. Ya, tadi tampak sampingnya. Sama seperti itu juga. Kita tarik garisnya ya. Jadi yang paling pokok itu adalah tampak depan. Jadi kamu memandang depan ini seperti apa? Ya, depan ini bukannya miring kelihatannya, tapi dia lurus. Ya, lurus saja. Jadi kemiringan ini tidak ada. Kalau kamu lihat nanti benda, misalnya ini, ya nanti, ya, misalnya ini, yang ini, kelihatan nggak benda yang Pak perlihatkan? Kelihatan nggak benda ini HP misalnya, ya HP ini, Kelihatan, Pak. ya HP ini. Kalau kita pandang di sini, ya walaupun itu miring nantinya, ya miring, tapi dia akan garis tegak lurus, ya maka garis ini muncul. Nah tampak sampingnya baru kelihatan, ya kemiringannya kelihatan di sini. Maka ini diproyeksikan. Ya, diteruskan garisnya tipis. Ingat tipis. Yang tebal adalah garis yang kelihatan. Ya, garis nyatanya. Ya, yang putus-putus ini garis tipis juga. Ini juga putus-putus das ini garis tipis juga. Ya. Maka dia akan muncul. Gambarnya akan muncul. Ya. Gambarnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat lagi garis 45 derajat. Ya, kita tarik garisnya ke atas tegak lurus ya, tegak lurus. Ingat tegak lurus. Kemudian ini tarik tegak lurus juga terhadap bidang yang akan diproyeksikan ya. Nah, tarik, maka muncul gambar tanpa atasnya. Ya. Nah, seperti itulah kita memulai gambarnya ya. Nah, kita lihat contoh. Ya. Contoh, ada 6 contoh ini gambarnya. Ya, ini tampak depan, maka tampak depannya ini. Nah, ini nanti kamu tambahkan garis tipis ya. Nah, nanti ini seperti inilah, kita tidak akan ada garis lagi, garis bantunya. Ya. Tapi yang tadi yang ini kamu buat ya, garis bantu ya sebagai bantu. Maka gambar tampak atasnya ini, tampak sampingnya ini. Ya, ini juga ya. Kalau ini tampak depannya ya, maka seperti ini gambarnya. Ya, tampak sampingnya ini. Kebenaran ini proyeksinya Eropa semua, Pak. Ambil yang Amerika semua, yang Amerika semua, ya. Nah, jadi yang Amerika ya, Pak ambil samping kirinya, ya. Nah, seperti ini. Jelas? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum Pak mulai? Belum, Pak. Belum ya. Nah, jadi ini seperti ini ya, seperti ini A, B ini ya. Nah, ini ada latihan ya, ada 6. Kemarin ada 6, ini tugas kedua ya. Kamu lengkapi ya. Yang ini tampak depannya belum ada. Ya. Maka kamu pandang tampak depannya di sini. Dan ini bisa kamu proyeksikan ya untuk mendapatkan garis-garisnya yang benar ya. Nah, ini. Dan ini tampak sampingnya yang hilang. Ya, tampak sampingnya yang hilang. Yang ini ya, tampak atasnya yang hilang.
Yang ini tampak depan, ini tampak atas, dan ini tampak atas. Ya. Nah, untuk itu dicoba dengan metode tadi, yang ini metodenya. Ya, untuk mendapatkan gambar-gambar yang hilang tersebut. PPT-nya PDF-nya sudah Pak bagikan. PPT ini kamu bisa print ya, gambar tersebut ya. Kamu buat skala dengan disesuaikan ya, skalanya disesuaikan. Nah, itu saja ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Dari PPT yang sesudah ini tadi, Pak, kan ada gambar seperti tangga. Kan gambar miring, Pak. Setelah dilukis atau digambar jadi lurus, itu boleh ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Kamu pandang, ya. Jadi kepandang seperti kotak, ya. Seperti ini. Nah, tunggu ya, tunggu sebentar ya. Agi endorse kopiku. Antuk. Nih ya. Nah, kotak ini. Ya. Kalau kita isometrik ya, kita pandang seperti ini. Pak, hapus dulu ya ininya. Background-nya. Nah, ya. Di sini kalau kita lihat di sini ya. Kelihatan enggak gambar yang Pak lihatkan ini, benda yang Pak lihatkan? Kelihatan, Pak. Ya. Kalau ini ada seperti ini, misalnya miring, ya, tampak depannya kan kalau kamu perhatikan di sini, kalau tampak atas ini akan tampak sampingnya ini akan miring. Ya, tapi kalau kamu lihat di sini tampak depannya ini kan akan merupakan garis lurus kesatuan. Ya, tinggal tingginya dari sini ke sini. Ya. Nah, ini. Jadi dilihat di sini. Jadi cara memandangnya ini. Ya. Nah, sama seperti tadi contohnya, contoh persoalan ya. Posisinya kan seperti ini. Posisinya dibuat 30 derajat ini. Kita pandang ini. Jadi kita pandangnya dari sini berdasarkan ini kan kita pandang sini lurus. Ya, lurus. Jadi maka garisnya lurus seperti ini. Kalau dia tangga ya akan berbentuk tangga. Kalau kita mandangnya di samping. Tapi kalau di depan dia tidak kelihatan tangganya, tapi berupa garis. Ya, Jupiter ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ya, Pak kira bisa dicoba ya. Minggu depan di tugas 2-nya harus sudah siap. Nanti diarsipkan tugasnya ya. Kita baru tugas pertama dan fotonya sudah kamu kirim ke Pak. Ya, nanti sebelum semesteran biasanya Pak minta gambar-gambar tersebut. Ya, maka diarsipkan, jangan hilang. Nanti kalau memang kamu mau ini, itu Pak validasi mungkin 2 minggu lagi kamu bawa semua gambar tugas 1 dan tugas 2 ini. Ya, 2 minggu lagi. Ya, ke kamu ada praktek enggak? Ada kan? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Ada praktek Senin kan? Senin Selasa, Pak. Ada, Pak. Ada praktek Senin enggak? Ada, Pak. Selasa, Ada, Pak. Hah? Hari Ada. Senin Selasa kan? Nah, kamu bisa bawa nanti 2 minggu lagi ya, itu nanti Pak tanda tangan nih. Ya, yang tugas kamu buat ya. Nah, dari tugas yang sudah ada, nah ini nanti Pak cek dan untuk itu kamu coba
gambar yang tugas di PPT-nya yang terakhir latihannya itu ya, yang tidak ada kamu tambahkan gambarnya sama seperti contoh yang Pak berikan ya. Gunakan metode garis ini, nanti suatu saat tidak perlu lagi garis itu ya. Nanti suatu saat mungkin sudah sebulan setengah kalian sudah belajar, sudah mahir ya dengan baca gambar tersebut, maka kita akan menghilangkan garis tersebut ya. Jelas? Jelas, Pak. Pak, Pak. Ingin Oke, nanya, ya. Pak. Ya. Siapa yang mau tanya? Kita melengkapi gambarnya itu di pirinan itulah, Pak. Jangan di kertas A3. Jadi Kertas kamu A3. berulang. Oh iya, gambar ulang ya, Pak. Ya. Bagaimana? Jadi untuk skala kamu sesuaikan. Ya, Ya, Pak. untuk skala Ya, Pak, ya. kamu sesuaikan seperti gambar 1. Memang kita belum masuk ke penskalaan ya. Kalau sudah Ya, Pak. masuk penskalaan sudah harus benar, nanti paham dulu kamu posisi gambar. Ya, memposisikan gambar sudah paham, terus mana tampak depan, mana tampak samping dan tampak atas. Ya, ini baru masuk tahap awal. Jadi tahapan-tahapan ini mesti kalian pahami. Ya. Kalau kalian lewat ini tidak paham, untuk yang selanjutnya nanti susah di kalian ya. Memang nanti kalau sudah pakai komputer itu lebih gampang lagi kalian memahaminya ya. Pakai 3D modeling itu lebih gampang lagi memahami itu, tapi kalau pakai AutoCAD nanti sulit untuk membayangkannya ya. Jelas? Paham ya? Paham. Ya. Oke ya. Nah, jadi di sini Pak harapkan kalian mengerti apa yang Pak maksudkan ya. Nah, kenapa hal ini Pak lakukan ya? Kalau seandainya kita offline itu bisa Pak lihat langsung, tetapi di sini kamu memaksa diri kamu sendiri ya. Semuanya tergantung dari kalian, bukan dari Pak. Ya, Pak cuma melihat ya apa yang kalian buat, ya itu Pak nilai. Nah ini sebagian sudah dapat kan dari Pak komennya, ya, Ya, yang Pak. sudah dapat ya dibaca komennya. Kalau memang masih belum baik ya diperbaiki ke depannya ya. Nah hal itu demi kemajuan kalian juga ya. Nah, jadi Pak harapkan kalian yang Pak ajari sudah paham benar dengan gambar teknik ini ya, karena Pak takutkan di semester 6 tugas akhir ya tidak bisa gambar, ditanya gambar bingung, yang salahnya tak tahu. Ya, kebanyakan seperti itu sekarang ya. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu lagi. Ya. Nah, jadi dipahami dengan benar. Ya. Nanti bisa konsultasi sama Pak hari Senin atau hari Selasa yang bagi yang mau. Yang tidak mau, nah terus ya tidak bisa semuanya. Boleh nanti waktu istirahat misalnya bengkel bisa kalian bawa gambarnya. Tapi janji dulu ya di message pribadi ya, siapa yang mau ini ya, nanti Pak beritahu ya. Itu paling tidak konsultasinya 5 menit satu orang ya. Jadi Baik, bisa kamu sudah paham betul apakah gambarnya benar. Sekarang kan cuman Pak nilai dari jauh ya, karena Pak juga tidak lihat secara detail ya. Pak cuman lihat selintas gambarnya sudah baik ya, Pak komen ini baik tapi perlu peningkatan. Yang memang belum baik ya Pak komen yang perlu peningkatan lebih lanjut ya. Mungkin sudah ada yang sudah mendapatkan komen dari Pak ya, email Pak ya. Jelas? Jelas, Jelas Pak. ya? Jelas, Pak. Nah, ya Pak kira cukup untuk hari ini. Bukan berarti cukup ini kamu selesai.
tapi kamu harus menyelesaikan tugas itu. Ya, bisa kamu konsultasi melalui WA, tanya Pak sudah benar atau belum gambar saya yang nomor 1 misalnya. Kamu foto aja. Ya, sampai jam 11. Kan sampai jam 11 kita ya, 4 jam ya. Apa 5 jam? Kita berapa jam? Pelajaran kita. Berapa jam? Raditya? 3 Apa, jam? Pak? Hah? 3 jam, 4 jam? 4 jaman. Itu, Pak. Berapa SKS kita? Tahu? Tahu nggak? 3 jam atau 4 jam? Bentar, Pak. jaman. Cek dulu, Pak. 4 jam, Pak. 2 SKS kita, 1 SKS 4 jam, teori, 1 SKS praktek, itu 4 jam mata kuliah. Ya. Nah, jadi itu ya, coba dipelajari ya, latihannya dibuat. Pak tunggu siapa yang mau ngirim fotonya sampai di mana. Pak kira itu kalau kamu kerjakan dengan benar ya, kamu sesuaikan skalanya, itu paling sudah selesai hari ini kalau kamu mau mengerjakannya dengan serius ya. Iya, Pak. Nah, terus jangan lupa setiap gambar buat format gambarnya ya di kertas A3 ya. Itu kalau kamu sesuaikan gambarnya, skalanya ya. Jadi harus konsisten dalam membuat skalanya ya. Ini tapi belum Pak ukur, nanti Pak ukur betul pakai Mistar, tapi sekarang belum. Yang penting kamu memposisikan gambar tersebut sudah benar dan gambar proyeksinya tampak depan tampak atasnya sudah benar. Ya. Kita gunakan sekarang ini Amerika. Ya. Amerika ya, untuk ke-6 gambar tersebut Amerika. Nanti Pak minta ya Eropanya bagaimana? Tidak ada sama sekali tampak depan tampak sampingnya, kamu akan memperkirakan sendiri. Ya, jelas kira-kira? Jelas. Jelas ya. Oke ya, Pak kira cukup. Bisa Pak airi ya. Pak tunggu siapa yang mau message pribadi di WA, nanti Pak komen nih gambarnya ya, apakah perlu perbaikan atau tidak ya. Kalau Pak bilang bagus ya bagus, teruskan ya. Itu saja Pak bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama